Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Rakat Gustian, NIM 301250020. Video ini adalah demo dan penjelasan Capstone Project mata kuliah pengantar pemrograman, yaitu web portofolio dinamis yang saya bangun menggunakan Python dan framework Flask. Di video ini saya akan menunjukkan tiga hal. Yang pertama, fitur-fitur di halaman publik yang bisa diakses pengunjung. Kedua, fitur dashboard admin setelah login. Dan ketiga, saya akan jelaskan struktur kode di balik aplikasi ini, mulai dari routing, model, database, sampai template. Oke, ini adalah halaman beranda. Data yang tampil di sini adalah nama, foto profil, headline, dan ringkasan singkat saya ya. Semuanya diambil secara dinamis dari tabel profile di database. Oke, lalu ada halaman about. Di halaman about ini adalah deskripsi yang lebih rinci terkait diri saya. Ada riwayat pendidikan, daftar skill. Nah, ini juga diambil dari database ya. Oke. Lalu ada halaman portofolio. Nah, ini berisi kumpulan project apa saja yang pernah saya kerjakan. Diurutkan dari yang terbaru. Nah, setiap project menunjukkan bahasa yang digunakan, deskripsi, dan kapan ditambahkan ke halaman ini ya. Lalu pada halaman kontak, ini pengunjung bisa mengisi nama, email, dan pesan. Oke, saya coba kirim pesan tes ya. Tes. Nah, pesan berhasil dikirim. Lalu setelah itu, kita akan coba untuk login. Ini username saya, ini password saya. Nah, kita lihat apakah pesannya masuk. Oh, masuk ya. Ini 1525. Saya mengetik tes. Oke, masuk ya. Oh ya, kita coba dulu bagaimana ketika kita login dengan password yang salah. Apakah akan tetap terlogin? Nah, tidak ya. Ketika kita mengetikkan password yang salah, maka tidak bisa masuk ke halaman admin. Saya ketik ulang password yang benar. Ini menunjukkan keamanan web ya. Nah, di halaman admin di sini ada beberapa statistik ya. Total project ada 2 tadi, total skill ada 1, pesan belum dibaca tadi ada 3. Nah, di project, nah di halaman admin kita bisa menambahkan project. Mulai dari judul, deskripsi, teknologi menggunakan apa saja, link GitHub, lab demo, bahkan kita bisa mengupload foto ya, maksimalnya 5 MB. Nah, ini sudah saya lakukan untuk mengisi project saya yang 2 tadi. Oh, di halaman profile dan skill. Nah, ini profile saya dan skill yang digunakan, yang saya gunakan apa saja. Contoh Python. Ketika saya mengetik HTML misal, levelnya saya pilih level berapa, nanti akan muncul dalam bentuk persen. Lalu ada email, ada link GitHub saya, link LinkedIn saya. Di sini fotonya juga bisa diganti ya. Oke. Saya ingin melakukan uji coba ketika kita mengedit satu project, apakah project ini benar-benar berubah. Eh, kita ketik misalkan web portfolio menjadi kalkulator saja ya. Kita simpan, apakah tersimpan? Project berhasil diperbarui. Kita lihat di halaman website.
Ya, dan nama project berubah menjadi kalkulator. Artinya berhasil. Oke. Nah, itu mungkin fitur-fitur yang ada di dalam website portofolio saya. Ini bisa dihapus, ada konfirmasi sebelum menghapus, dan bisa ditandai dibaca ya. Oke, kita log out. Nah, sekarang setelah saya melakukan demo aplikasi, saya akan jelaskan struktur kode apa saja yang ada di balik aplikasi ini. Oke, kalau kita lihat di folder project ada beberapa file dan folder utama. Yang pertama ada APY, config.py, models.py. Di sini ada folder templates dan folder static ya. Oke. Pertama mengenai APY. File ini bisa dibilang adalah otak dari aplikasi, karena disinilah semua alamat, halaman, atau yang biasa disebut rute itu didefinisikan ya. Misalnya kalau ada orang yang membuka alamat portofolio, kode di API inilah yang menentukan apa yang harus dilakukan, yaitu mengambil data dari database ya, data project. Nah, di file API ini juga ada satu fungsi yang saya beri nama login required. Nah, fungsinya itu seperti keamanan ya. Fungsi ini saya pasang di atas setiap halaman dashboard dan tugasnya itu untuk mengecek apakah user ini sebelumnya sudah login atau belum. Ketika terdeteksi bahwa user belum login, maka otomatis akan diarahkan menuju halaman login ini ya. Nah, maka otomatis user perlu tahu passwordnya untuk bisa masuk ke halaman dashboard. Oke. Selain itu, di API juga ada fungsi untuk mengecek dan menyimpan gambar yang diupload ya. Lalu yang kedua, ada models PY. Oke, kita scroll ke atas. File ini berisi cetakan-cetakan atau struktur dari tabel-tabel database yang saya pakai. Ada 4 tabel di sini. Yang pertama ada tabel profile untuk menyimpan data diri, tabel skill untuk menyimpan skill saya ya tadi, levelnya dari 0 sampai 100 yang tadi bisa diisi, lalu ada tabel project untuk menyimpan semua karya saya ya, menyimpan project mulai dari judul, deskripsi, teknologi yang digunakan, gambar, GitHub, live link, dan lain sebagainya ya. Lalu ada tabel message untuk menyimpan pesan yang dikirim pengunjung lewat form kontak yang tadi. Lalu yang ketiga ada config.py. File ini isinya semua pengaturan aplikasi seperti username dan password akun admin, batas ukuran file yang diupload saya set 5 MB, lokasi file database, dan tipe file gambar yang diizinkan itu apa saja. Saya pisahkan semua pengaturan ini ke file tersendiri supaya kode di API itu tidak terlalu penuh dan mudah dibaca. Lalu yang keempat, ada folder templates. Folder ini isinya adalah semua tampilan HTML. Di dalamnya ada base HTML yang berfungsi sebagai kerangka utama. Isinya navbar dan footer yang dipakai bersama oleh semua halaman. Jadi halaman lain seperti portofolio HTML dan lain sebagainya atau about HTML dan lain sebagainya misal tinggal menyambung ke base HTML ini tanpa perlu menulis ulang navbar dan footer. Di dalam template juga saya pakai perulangan supaya semua project ditampilkan satu persatu ya. Lalu di file template juga ada dashboard ya. Lalu di dashboard ada tampilan-tampilan add project, sama ada base HTML juga sebagai basic ya. Ini fungsinya untuk mengedit project, index, login.
Nah, ini tampilan-tampilan yang memang hanya tampil di dashboard. Saya pisahkan ke folder sendiri dalam template. Lalu yang ketiga ada folder static, teman-teman. Folder static ini isinya ada CSS. Nah, CSS ini style CSS ini untuk pemilihan warna, tampilan dan lain sebagainya ya. Lalu ada JavaScript ini berfungsi untuk berinteraksi dengan pengguna ketika ada tombol agar tombolnya berfungsi. Lalu eh, ketika kita mengetik atau mengklik tombol hapus itu ada konfirmasi terlebih dahulu. Nah, ada di sini. Lalu ada folder upload. Ini berisi file apa saja yang diupload oleh user ya. Ini foto saya yang saya upload sebagai foto profil ya. Nah, ini disimpan semuanya di dalam folder static. Oke. Okay? Nah, mungkin itu saja teman-teman ulasan singkat atau review singkat dari project saya kali ini. Ini adalah web portfolio, saya ulang, memakai basic class Jinja 2 dan database-nya SQLite. Konsep yang dipakai itu ada routing, database, login, upload file, dan template. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ditutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.